Pemirsa, bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah. BMKG pun telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dan untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Marcel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya. Bu Dwi Korita, BMKG ini sudah memberikan peringatan dini ya cuaca ekstrim. Nah, wilayah mana saja yang perlu mendapat perhatian dan juga kewaspadaan lebih tinggi? Khususnya untuk akhir tahun ya. Jadi untuk akhir tahun nanti kami memprediksi pada bulan Desember ini atau di akhir Desember ini wilayah yang potensi untuk mengalami hujan ringan hingga sedang itu antara lain di sebagian Sumatera dan Pulau Jawa, kemudian juga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian juga yang diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu di Kalimantan Utara, sebagian besar Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar wilayah Papua. Demikian. Dan ini memang periodenya yang paling diantisipasi adalah di akhir tahun ini ya, Bu Dwi Korita? Benar, karena nanti diperkirakan akan terjadi pergerakan massa yang cukup signifikan untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi banyak yang melakukan perjalanan. Sehingga kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kakor Lantas, dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru ini agar dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Demikian. Baik, apa saja sebetulnya indikator atau faktor yang menyebabkan kondisi cuaca ekstrim ini terjadi di Indonesia? Nah, yang pertama saat ini sudah mulai masuk angin, jadi angin monsun dari arah Asia mulai masuk ke wilayah Indonesia. Dan angin ini membawa uap-uap air dari Samudra Pasifik dan akibatnya menimbulkan hujan di wilayah Indonesia. Dan diperkirakan sebagian wilayah Indonesia termasuk sebagian Sumatera dan sebagian Jawa akan mengalami puncak musim hujan di akhir tahun, di bulan Desember, maksudnya di bulan Desember. Sebagian wilayah yang lainnya mengalami puncak musim hujan di bulan Januari Februari. Kemudian faktor yang lain juga adanya La Nina dengan intensitas lemah. Jadi bersamaan ya, monsun Asia, kemudian La Nina intensitas lemah, dan mulai Desember ini kami juga di bulan ini mulai mendeteksi kemungkinan terjadinya, jadi sudah mulai masuknya cold surge dari arah dataran tinggi Siberia yang meskipun saat ini masih belum menguat, namun kami mewaspadai dengan masuknya bulan Desember semakin di pertengahan hingga akhir dikhawatirkan akan semakin menguat. Selain itu juga beberapa kali terjadi adanya siklon tropis di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun saat ini sudah mulai menjauh, namun di hari-hari yang lalu cuaca ekstrim itu antara lain beberapa pengaruh tersebut. Dan kemungkinan ini juga akan mulai masuk adanya kumpulan awan-awan hujan dari arah barat dari Samudra Hindia di sepanjang Khatulistiwa yang disebut sebagai Madden-Julian Oscillation, dan berbagai fenomena yang kami sebutkan tadi itu saling menguatkan dan akibatnya menimbulkan hujan lebat ataupun ekstrim. Demikian. Baik, ada banyak faktor begitu ya Bu Dwi Korita. Tapi kalau jelang hari libur nanti mungkin masyarakat akan melakukan banyak perjalanan baik itu jalur darat, laut maupun udara. Bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi adanya kondisi atau potensi cuaca ekstrim ini?
mulai saat ini kami dari sisi pemerintah sudah berkoordinasi untuk mengantisipasi, terutama memperkirakan zona-zona atau titik-titik mana yang diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim, terutama di sepanjang jalur darat ya, baik jalan tol ataupun jalan provinsi, jalan negara. Ini sedang kami siapkan. Kemudian juga di penyeberangan, di tempat-tempat penyeberangan ini juga potensi untuk mengalami gangguan cuaca ekstrim berupa gelombang yang tinggi atau arus yang kuat dan angin kencang, bahkan baik di darat ataupun di laut juga dimungkinkan terjadinya angin kencang, kilat petir itu juga terjadi. Demikian juga di penerbangan, kemungkinan untuk terbentuknya awan-awan cumulonimbus yang tebal yang dapat mengganggu penerbangan. Terus kami monitor, kami waspadai, dan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar dapat mengatur apakah harus dibuka atau ditutup ya, atau dialihkan. Nah, ini sedang dalam proses untuk penyiapan hal tersebut. Demikian. Artinya untuk menentukan apakah nanti aman untuk tetap melakukan perjalanan ini akan terus dimonitor secara berkala atau seperti apa, Bu Dwi Korita? Betul, sejak bulan lalu ya kami terus memonitor ya, apalagi nanti kalau mendekati saat tanggal 20 ya, saat mudik Nataru ini terus kami monitor dan kami mohon para pemudik atau masyarakat secara umum terus memantau perkembangan perakiraan cuaca dari BMKG serta peringatan dini cuaca. Akan kami sampaikan mulai 3 hari sebelumnya, bahkan sepekan sebelumnya, diulang lagi 3 hari sebelumnya, kemudian sampai 3 jam sebelum kejadian. Jadi mohon terus dimonitor melalui berbagai kanal BMKG, terutama aplikasi info BMKG. Kami menyiapkan fitur khusus untuk jalur mudik, itu ada, termasuk untuk penyeberangan. Ini mohon terus dimonitor agar masyarakat dapat melakukan perencanaan jalurnya yang aman lewat mana atau jam berapa bisa dilakukan melalui jalur-jalur yang dikhawatirkan akan ada gangguan cuaca. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita, selain dampaknya terhadap perjalanan nanti untuk yang mau liburan atau mudik, kalau kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah begitu yang wilayahnya tadi cukup rawan, tadi dijabarkan ada beberapa provinsi oleh BMKG, ini bagaimana, apa yang harus diantisipasi saat ini sebelum nanti curah hujan semakin meningkat atau angin semakin kencang, apa yang bisa mulai dilakukan, Bu? Terutama harus ini, menata drainase, harus dipastikan sungai-sungai, saluran-saluran air, drainase jangan tersumbat. Yang sedimentasinya sudah penuh harus segera dikeruk ya, agar kapasitas tampungan air ini akan maksimal. Terutama itu, jadi banjir itu belum tentu cuacanya ekstrim, tidak ekstrim pun bisa banjir kalau saluran drainase ini tidak lancar. Kemudian juga pohon-pohon ya, tegakan-tegakan ini harus dipastikan itu cukup kokoh. Artinya yang ranting-ranting rapuh harus dipangkas karena potensi angin kencang itu juga akan terjadi. Banjir rob juga potensi untuk terjadi. Maka tanggul-tanggul penahan banjir ini juga harus dipastikan tidak ada yang retak ya atau rusak, nanti dikhawatirkan apabila hujan lebat maka akan roboh atau jebol ya. Ini harus dipastikan bendungan-bendungan ini juga PUPR pastinya memastikan kami sudah koordinasi ketahanan bendungan ini dalam kondisi cuaca ekstrim ya. Jadi itu perlu, dan juga menjaga lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan karena sampah-sampah ini juga akan menyumbat saluran air, dan sumur-sumur resapan perlu diefektifkan serta tampungan-tampungan air untuk memanen air hujan, tandon-tandon air juga perlu dioptimalkan
agar air tidak meluap secara tidak terkontrol. Demikian yang perlu disampaikan. Baik. Baik, terima kasih atas informasi, penjelasan dan juga imbauannya. Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.